Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Kesehatan SMAN 16 Garut. Dan tentunya saya ini ditemani oleh narasumber saya yang tentunya pada jenius, cerdas, dan juga cermat di bidang akademik. Dan dia juga memiliki prestasi dan keunggulannya itu di bidang biologi. Dan narasumber kali ini ialah Azmi dari kelas 11 MIPA 2. Halo Azmi. Apa kabar Azmi? Ngomong-ngomong, Azmi itu memiliki bakat tentang biologi. Azmi bisa mengetahui seluk-beluk dari penyakit yang dari dalam maupun luar. Apakah benar? Iya, karena setiap penyakit itu kan harus kita ketahui, kita harus mempelajarinya agar kita bisa tahu penyakit apa yang sedang dialami oleh seseorang. Ngomong-ngomong nih, saya itu pernah dengar lambung itu adalah 1 juta. Maksudnya lambung itu merupakan awal dari penyakit. Awal dari 1000 penyakit itu berasal dari lambung. Apakah benar? Mungkin sebenarnya tidak, bukan dari lambung. Penyakit tersebut berasal dari makanan kita yang di lambung. Lambung tersebut mengolah makanan tersebut yang ada bakteri maupun tidak bakteri. Kemudian jadi akan menyebabkan penyakit yang akan menyebar di seluruh tubuh. Jadi lambung itu bukannya gudang penyakit, melainkan pola makan kita yang menjadi penyakit ya. Iya, maka makanan itu kan masuk ke dalam lambung. Jadi yang penyakit tersebut akan terbentuk dalam lambung karena lambung yang akan membuka dan mengolah makanan tersebut. Ngomong-ngomong tentang penyakit ini, lambung itu adanya di sebelah mana sih? Di bagian tubuh kita itu ada di mana sih? Kita lambung itu ada sebelah seperti di sini, ada di rongga perut bagian atas di sebelah kiri yang bentuknya itu seperti huruf J. Oh iya. Tapi misalnya ya, lambung ini kan berbentuk seperti huruf J. Apakah dia tidak terhimpit? Misalnya kan kita itu suka ada yang timbul atau apa gitu, masuk angin. Itu kenapa? Apa gara-gara terhimpit oleh organ-organ lain? Dan sebenarnya tersebut adalah lambungnya tersebut, itu asam lambungnya yang di dalamnya, maka lapisan kulit dalam lambung tersebut mengembang, tetapi tidak akan menyebabkan membesar lambung tersebut karena batas jarak antara lambung dengan organ itu sudah ditentukan dan tidak akan terhimpit. Oh begitu. Terus awal dari asam lambung itu apa sih? Penyebabnya itu apa? Saya penasaran sekali. Penyakit dari asam lambung itu adalah ketika seseorang dalam lambungnya tersebut tidak ada makanan, tetapi dan pada saat jam-jam biasa dia makan, maka hormon gastrin yang biasanya ada dalam lambung akan merangsang sekresi tersebut, dan sekresi tersebut akan mengakibatkan asam lambung. Asam lambung tersebut muncullah yang akan mematikan bakteri. Oh begitu. Terus kan misalnya itu asam lambung ya. Kalau misalnya asam lambungnya sudah kronis, apa yang akan terjadi? Mungkin akan penyakitnya itu gastritis ya, radang lambung. Seperti kan radang lambung itu adalah radang yang disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur, selalu stres, selalu makan makanan alkohol, obat-obatan, dan mungkin banyak. Jadi cukup bahaya juga ya Mi, penyakit lambung ini. Bukan hanya dari faktor lambungnya sendiri, melainkan dari faktor pola makan kita, pola teratur makan kita, itu juga berpengaruh ya Mi. Jadi lambung itu sebenarnya sehat, cuman kitanya yang tidak bisa menjaga, begitu kan Mi? Iya, kita hanya perlu seperti latihan olahraga saja, menjaga agar tidak stres, dan yang paling penting adalah pola makan. Memangnya Mi, pengaruh dari pikiran atau stres itu bisa berpengaruh ya ke lambung?
Nah, sebenarnya kalau ada stres itu banyak pengaruhnya maupun lambung maupun ada sistem saraf yang terjadi dalam otak tersebut akan mengakibatkan fungsi-fungsi organ itu menjadi terganggu karena akan terlalu fokus kepada pikiran. Oh, berarti ya Mi, bukan hanya faktor pola makan atau cara makan kita, melainkan pikiran juga berpengaruh ya. Berarti kalau ada yang dibully lalu stres, berarti dia akan memiliki asam lambung yang tinggi, memiliki penyakit lambung yang parah. Dan di tema kali ini ya, tentang lambung, bukan hanya pola makan kita yang harus dijaga, bukan hanya makan kita yang harus teratur, melainkan pikiran kita juga harus bisa fresh, flow. Karena bisa berawal dari pembulian, bisa berawal dari keluarga, lingkungan, itu juga bisa berpengaruh, ya kan nih? Ya, kalau kebanyakan orang mengalami stres itu banyak sekali, seperti halnya dari sekolah. Kalau di sekolah kan banyak sekali tugas, kita pasti akan kepikiran stres dan melakukan tugas. Hal tersebut itu bisa mengganggu, tapi tergantung kepada kita yang seperti kita mengalami sakit akibat paling parah seperti masalah alergi juga bisa menyebabkan dari stres. Begitu ya, pantas saja ya. Ketika saya alergi, kan saya memiliki alergi ya, hampir lama lah, cukup 2 tahun. Perut saya itu serasanya kayak gak enak itu perutnya, kayak sering kembung, sering gitulah, gak enak badan teh. Jadi kok otaknya tuh jadi pusing gitu, stres, pikiran puyeng, perut sakit, kadang kembung. Jadi ternyata ya pikiran, semua hal itu yang menurut kita sepele tapi sangat berpengaruh pada tubuh kita, bahkan organ dalam kita yang tidak tersentuh oleh luar. Ya, karena suatu stres itu sebenarnya mengakibatkan cukup parah juga sih pada hal yang paling harus kita lakukan adalah pola pikir kita. Kita harus menjaga agar tidak stres. Bagaimana dengan caranya itu? Ya mungkin dengan misalnya baca buku, yang kalau biasa sarawan dengan mendengarkan musik, kita yang paling mudah membuat agar Oh, terima kasih Mi atas penjelasannya. Mungkin kesimpulan dari podcast kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa penyakit lambung itu bisa berawal dari berbagai macam gangguan, mau dari luar, mau dari dalam. Dari luarnya bisa dari faktor lingkungan, pembulian, keluarga, ataupun masalah pribadi. Dan yang kedua bisa dari makanan. Makanan yang pedas itu sangat berpengaruh, apalagi yang asam. Dan yang ketiga yaitu pola makan. Pola makan itu juga sangat berpengaruh. Misalnya kalau kita makan 3 kali sehari, nah suatu hari kita makan teh cuma 1 kali dalam sehari, maka itu akan menyebabkan asam lambung. Maka dari itu kita harus bisa menjaga kesehatan lambung kita. Azmi, terima kasih karena sudah menemani saya di podcast Kesehatan SMA 16 Garut kali ini. Semoga dalam podcast ini bisa bermanfaat bagi orang yang melihat podcast kita kali ini. Terima kasih ya. Sekian dari saya dari podcast Kesehatan SMA 16 Garut bersama narasumber saya Azmi, tamu terhormat kita yang memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Maaf bahwa podcast ini menyinggung isu atau sara ataupun hal lainnya, saya minta maaf karena saya membuat konten ini hanya untuk ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih. Selamat berjumpa lagi dengan podcast lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.